Apakah benar dana sebesar 200 triliun rupiah yang dikucurkan ke Himbara bakal benar-benar diserap dunia usaha dan bakal menggerakkan roda perekonomian secara signifikan? Kita langsung bahas bersama narasumber sudah bergabung sambungan daring dengan Bapak Muhammad Haikal, Bawazir, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Gerindra, dan juga Profesor Syafruddin Karimi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Selamat sore Bapak-bapak, Pak Haikal, Prof. Karimi, apa kabar keduanya? Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Haikal terlebih dahulu. Pak Haikal, beberapa detik yang lalu kita putarkan statement Pak Menkyu ya, Pak Purbaya. Jadi artinya Pak, dana 200T ini juga memuluskan koperasi desa. Ini apakah memang strategi Pak Prabowo seperti ini untuk memuluskan koperasi desa Merah Putih melalui 200T ini? Ya, memang pendanaan untuk koperasi desa dari awal yang kita dengar-dengar itu kan ada rencana akan disiapkan melalui Himbara. Tapi itu melalui skema pengajuan kredit yang biasa. Nah, itu kan harus diajukan kepada Himbara dengan proposal yang normal, nanti masing-masing koperasi akan mengajukan. Nah, waktu itu kan sebetulnya pembiayaannya nggak spesifik dari mana. Nah, mungkin Pak Menteri Keuangan baru ini dengan ini mendorong supaya ini segera ada bisa ditindaklanjuti. Memang kan koperasi kita baru saja lihat sudah diumumkan ada 80.000 koperasi. Nah, ini supaya segera bergerak, mungkin beliau mengarahkan untuk itu. Nah, mudah-mudahan secara teknisnya ini bisa dilakukan dengan mulus, sebab kita juga baru dengarnya dari media, sebab waktu yang disampaikan pada saat di rapat dengan Komisi 11 itu baru sejauh wacana akan dipindahkan. Nah, waktu itu masih proses akan dipindahkan, yang kita dengar kemudian besokannya kalau nggak salah sudah dieksekusi akhirnya, dan waktu itu masih wacananya untuk UMKM atau diusahakan untuk sektor real gitu kan. Nah, baru hari ini kan ada pengumuman, kita dengar lagi bahwa ini akan disediakan juga untuk koperasi, Kopdes gitu kan. Ya, mudah-mudahan sih ini kan yang kita lihat beliau bergerak begitu cepat. Ini animo untuk beliau menggerakkan keseluruhan Kementerian Keuangan ini memang luar biasa gitu kan. Nah, tinggal kita harap efektivitasnya bisa sesuai yang diharapkan. Ya, bagaimana kemudian nanti langkah itu akan berjalan mulus, Pak Haikal? Karena tadi kalau kita kutip pernyataan dari teman kami di istana, dirut-dirutnya Bank Negara ini masih kebingungan. Dana sebesar itu bagaimana kemudian menyerapnya? Dan kemudian koperasi desa ini juga pinjam ke mereka. Ini bagaimana kemudian menjawab hal ini, Pak Haikal? Kalau soal kebingungan sebetulnya kan begini Pak, perbankan kita ini kan kalau bicara sampai dengan akhir tahun, mereka itu sebetulnya sudah ada planning, kreditnya akan diberikan ke siapa, terus pendanaannya dari mana. Nah, ini kan bukan wacana, ini tindakan yang diambil oleh Menteri Keuangan yang begitu mendadak dan langsung dieksekusi. Jadi kan mereka yang mungkin yang tadi sudah di comfort zone, nggak harus ngapa-ngapain lagi, tiba-tiba dapat pekerjaan yang luar biasa besar, dan ini kan angkanya juga bukan sedikit. Untuk beberapa bank untuk menghabiskan dana sebesar itu, mencari lawannya juga PR yang luar biasa gitu kan. Nah, tapi kan saya rasa sebetulnya itu bisa juga mereka bicara dengan institusi atau lembaga keuangan lain, yang misalnya dengan BPR atau BPRS atau multi finance lain yang memang punya appetite untuk ini, untuk membantu menyalurkan, sebab kan dia juga harus matching dengan cost of fund yang ada. Nah, ini malah salah satunya sekarang Pak Menteri mengarahkan kepada pinjaman untuk koperasi desa gitu kan. Baik, Anda respon. Ya, mudah-mudahan sih bisa dieksekusi gitu kan. Iya, Anda sepakat dengan itu Prof. Karimi, langkah tadi? Ya, saya sepakat ya, tapi tidak hanya koperasi gitu, tapi UMK khususnya ya, usaha menengah, usaha mikro kecil ya, yang perannya sangat dominan dalam perekonomian Indonesia. Lebih dari 90% itu pelaku usaha kita itu terkelompok kepada usaha mikro kecil ya, lebih dari 90%. Di situ juga sebenarnya termasuk koperasi juga ya. Kalau koperasi sekarang diberikan komitmen hanya 2% bayar bunga, saya sangat optimis bila itu dikembangkan kepada keseluruhan UMK. Mengapa saya menekankan itu? Karena kendala utama dari UMK itu yang jumlahnya lebih dari 2 juta pelaku usaha,
adalah kredit likuiditas ya, kendala likuiditas yang paling penting itu. Oke. Itu berdasarkan data sensus ya, sensus 2016. Kalau kita update datanya sampai sekarang, ya kita minta BPS lah mengupdate ya. Saya pikir belum akan banyak berubah itu. Andai kata lebih dari 2 juta pelaku usaha mikro kecil itu Ya. bisa menembus persoalan likuiditasnya, kendala likuiditas yang bisa diatasi. Oke. Itu cita-cita mencapai laju pertumbuhan 8% itu bisa masuk akal menurut saya itu. Oke. Karena ini lebih dari 2 juta pelaku usaha ya. Sangat besar gitu. Baik. Dan jumlahnya kalau kita totalkan, itu sama lebih dari 90% total pelaku usaha di Indonesia. Bagaimana menjawabnya, Pak Ekal? Ada kendala tadi likuiditas dari para pelaku usaha? Loh, justru itu kan begini Pak, Ya. kenapa Pak Menteri Keuangan mengeluarkan dana ini dari BI kepada bank umum supaya duit ini nggak terkunci di BI, supaya dia bisa masuk ke bank umum, supaya bisa kena ke pelaku usaha. Nah, itu kan yang disampaikan oleh, yang saya maksud dan yang disampaikan oleh Pak Prof itu juga sama. Oke. Dari bank umum sekarang kita ambil selangkah lebih maju lagi, coba kita sampaikan kepada pelaku UMKM dan yang di dalamnya itu termasuk koperasi gitu kan. Oke. Nah, karena kalau ditaruh ke bank-bank umum besar ini, mereka juga dengan misalnya nasabahnya adalah korporat-korporat besar, mungkin mereka bukan yang lagi mencari appetite untuk itu sekarang gitu kan. Baik. Justru yang perlu untuk menggerakkan perekonomian adalah UMKM gitu kan. Tadi kan saya juga bilang, kalau bisa UMKM, nah yang ada di tangannya Pak Menteri Keuangan, selain daripada cuma naruh uang ini, dia juga memegang APBN. Beliau juga bisa mengerahkan untuk pencairan APBN lebih cepat, untuk belanja daripada APBN difokuskan untuk produksi dalam negeri, sehingga UMKM-nya juga diberi market untuk produksinya mereka. Jadi uang untuk berproduksinya ada, marketnya juga ada gitu kan. Baik. Jadi itu ekosistemnya semua tercipta. Baru penyerapan duit ini sangat efektif gitu kan. Dan ini bisa menggerakkan perputaran roda ekonomi gitu kan. Harapan kita kan seperti itu. Jadi jangan cuma satu komponen. Uang ini benar-benar kita sampaikan ke market, terus di situ berguna gitu kan. Mudah-mudahan sih efektif ini kan. Tapi bisa dipastikan dana sebesar itu 200 triliun rupiah tidak akan digunakan ke SBN, Pak Ekal? Itu kan sudah di PMK-nya sudah melarang. Melarang ke SBN pun SRBI. Karena kalau itu kan ya mandek lagi. Oke. Itu balik lagi. Itu yang ngasih duit, nerima lagi. Kalau ke SBN, Menteri Keuangan yang ngasih duit, dia tarik lagi. Kalau ke SRBI, dari Menteri Keuangan yang mindahin dari BI, kembali lagi ke BI jadinya gitu. Baik. Jadi memang ini tujuan harus ke pelaku usaha, terutama kita harapkan ke UMKM supaya dia meningkatkan produktivitas. Dan memang kan yang dirasakan oleh masyarakat di daerah itu perekonomian kering. Nah kalau kita bicara di korporat besar itu kan penerimanya itu aja. Dan hari ini bukan mereka bukan lagi perlu likuiditas, yang lagi perlu itu yang adanya di lapangan yang di bawah. Mudah-mudahan mereka yang jadi intermediasinya ini berjalan gitu kan. Nah kalau mereka perlu bantuan di bank-bank besar, mereka bisa bekerja sama dengan bank-bank yang lebih kecil yang tadi saya bilang. Dia bisa membantu channel lewat UMKM, BPR, BPRS ataupun koperasi gitu kan. Nah terutama dengan koperasi yang baru bikin ini, supaya ada jelas arahnya kan koperasi Desa Merah Putih gitu kan. Oke, kemudian bagaimana kemudian bisa dijelaskan ke publik, Pak Ekal, mekanisme penyaluran dana 200T ini ke masing-masing bank negara? Dia itu kan pengajuan kredit seperti biasa aja. Oke. Kalau pemerintah itu kan punya uang, itu cuma penempatan biasa aja. Dia penempatan, tapi dia sebagai, ini kan dalam hal ini nasabah di banknya ini Menteri Keuangan gitu kan. Ya. Nah, dia dana pihak ketiga lah kasarnya di bank itu kan. Kemudian ya sebagai pelaku UMKM sekarang tahu nih, kita kalau datang ke bank, bukan hanya kita lagi kepengen ngajuin, tapi di pihak banknya juga lagi ada mungkin harapannya dengan ada likuiditas yang mereka emang ingin salurkan, kemungkinan kita mengajukan asal proposal kita juga benar memenuhi kaidah perbankan, insya Allah mereka jauh lebih mudah untuk memberikan. Gitu kan. Ya, ada respon Prof dengan penyaluran tadi dari BI ke Bank Negara? Saya melihat
pemerintah perlu mempersiapkan pelaku usaha ya, yang selama ini masih menghadapi tidak hanya kendala kredit ya, di samping kendala kredit juga kendala institusi gitu. Kapasitas SDM mereka mesti diperkuat ya. Bagaimana mengakses bank. Di samping bank sendiri ya, bank juga menyiapkan, juga mempunyai rencana berapa target dari nasabah baru ya, yang akan diberikan kredit baru nih. Ya. Jadi bukan refinancing ya, kredit baru. Sehingga dana 200T itu benar-benar berdampak terhadap sektor real. Ya. Mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Ada kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian berkontribusi juga terhadap penciptaan kesempatan kerja dan pendapatan. Yang akhirnya opportunity cost dari pemerintah dalam arti bunga itu bisa dibalan dengan pajak yang bisa dikumpulkan ya dari usaha yang tumbuh. Ya. Jadi menurut saya ini benar-benar harus dibuat manajemennya dari pusat Kementerian Keuangan, bagaimana ini bisa dimonitor gitu. Bahwa keraguan publik ini akan dibelanjakan untuk SBN itu tidak terjadi ya. Dan itu memang tidak boleh terjadi gitu. Ya. Dan refinancing juga tidak boleh. Jadi memang penerima kredit baru nih ya. Kredit baru untuk ekspansi dan itu harus diikuti dengan monitoring gitu. Karena laporannya kan setiap bulan nih kepada Kemenq. Benar nggak ini berjalan ya? Jadi apabila ini dimonitor dengan cermat dan perencanaannya juga disiapkan dengan cermat, saya percaya sektor real kita bisa tumbuh itu. Apalagi yang akan tumbuh itu adalah 90% pelaku usaha kita. Ya. Kalau sekarang kita bandingkan, perbandingan antara modal dan tenaga kerja dari setiap level pelaku usaha itu, katakanlah yang paling bawah itu rasio modal dengan tenaga kerja ya, itu yang paling rendah itu di sektor UMK, usaha menengah kecil itu. Jadi marginal productivity of labor ya, produk marginal tenaga kerja itu rendah itu. Kalau kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sumber yang makin besar disumbang oleh UMK nanti, mau tidak mau kita mesti punya komitmen. Modal kerja, modal usaha mereka mesti kita tingkatkan. Kalau saya menyambut baik ya komitmen dari Presiden Pak Prabowo dan Menteri Keuangan yang baru, ini perlu diterobos segera gitu. Ya. Dan dampaknya harus kita evaluasi, harus dievaluasi. Ya. Mana bank-bank yang bisa meningkatkan kredit baru. Jadi delta kreditnya itu lebih dari 70% lah ya. Kemudian juga perlu dievaluasi bagaimana dampak dari kredit ini terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian terhadap penciptaan kesempatan kerja. Jadi tidak dibiarkan begitu saja gitu ya, direncanakan, diimplementasikan dan dimonitor ya oleh Kementerian Keuangan sampai ke bawah tuh. Karena bunga tadi untuk koperasi itu hanya 2% ya, saya baru tahu bahwa itu 2% ya. Saya dengar sebelum ini 6% ya. Kalau 2%, ada resiko nanti koperasi itu meminjamkan uang juga pada yang lain ya, tidak diputarkan dalam bentuk usaha. Nah ini perlu sistem monitoring yang agak cermat ini. Baik, sejauh mana akuntabilitas pengelolaannya Pak Ekal di masing-masing bank negara ini untuk koperasi Desa Merah Putih terutama tadi? Ya, saya rasa kan memang kita akan awasin bersama ya, Pak Menteri juga pasti naruh uang ini ada tujuannya untuk menggerakkan perekonomian. Beliau kan sebagaimana menyampaikan kepada kami, beliau ingin semua mesin dinyalain, terutama dua mesin yaitu swasta dan pemerintah. Dia nggak mengidentifikasi bahwa salah satu masalah utama adalah kekeringan uang di dalam perekonomian kita, sehingga inilah yang menyebabkan muncullah tagar-tagar seperti Indonesia gelap dan seterusnya, bahkan sampai puncak kekecewaan kemarin, sehingga rasanya ini memang harus digerakkan perekonomian. Nah, beliau akan menggunakan semua tools yang ada di dalam kekuasaannya beliau. Nah, kita jujur aja kita harus apresiasi bahwa ini approach-nya beliau ini kan memang ingin menyalakan semua sendi kekuatan ekonomi yang kita punya. Nah, baru
2-3 hari langsung beliau mengambil kebijakan yang menurut saya ini kan cukup progresif. Memang ini terpaksa memacu para direksi bank yang tadinya mungkin sudah anteng-anteng duduk tenang, ini terpaksa sekarang harus berpikir keras dan bekerja keras untuk menyalurkan dana ini. Nah, ini pun ternyata dibantu juga bahwa dikasih dispensasi untuk memberikan penyaluran terhadap koperasi Desa Merah Putih, karena memang setahu saya ini kan cost of fund-nya juga sebetulnya nggak murah-murah amat ini yang harus diberikan kepada bank ini. Nah, ini harus kita cari tahu. Tapi kalau pengawasannya ini kan juga sebenarnya bisa minjem tangan OJK. Kalau soal penyaluran kredit ini kan, itu pengawasan kredit itu sebetulnya dilakukan secara rutin dan harus dilaporkan secara rutin kepada OJK. Jadi sebetulnya tanpa beliau harus repot-repot pun kita tinggal minta laporan. Beliau kan juga ketua stabilitas sektor keuangan, itu bisa memonitor terus itu progres daripada kemajuan daripada dana ini. Dan beliau sebagai Menteri Keuangan kan tentu ingin lihat pertumbuhan bisa dikejar melalui berbagai cara, dan tentu dia juga masih punya tools-tools lain yang belum dijalankan. Ini baru langkah pertama dan saya rasa kita harus sambut baik upaya dia untuk menggerakkan perekonomian sekarang. Hitung-hitungannya seperti apa Pak Ekal? Ada 200 triliun rupiah yang akan dikucurkan ke bank milik negara, begitu ada 5 bank milik negara. Masing-masing mendapatkan berapa triliun rupiah? Dan tadi juga statement di istana mengatakan akan ditambah. Tidak hanya 200T yang akan dikucurkan nantinya. Kalau nggak salah yang bank-bank besar itu dapat 55-an, terus mungkin BTN dapat 25, terus BSI 10 kalau nggak salah ya. Itu kemarin diumumin lah itu angkanya. Nah, angka-angka ini juga bukan angka kecil, karena itu kan angka yang memang harus disalurkan dan dicarikan lawannya. Itu kan dari total uang yang ada sekitar 400 triliun, dan memang beliau itu selama mengambilnya dari dana SAL itu di dalam undang-undang APBN, beliau punya kewenangan untuk menentukan penempatannya. Jadi memang itu selama tidak dibelanjakan, cuma diatur penempatannya, itu masih dalam wewenang beliau gitu kan. Kalau dibelanjain itu harus punya persetujuan DPR. Jadi kalau sementara setahu saya masih ada itu saldonya, itu kan ada yang dalam rupiah dan ada yang dalam dolar juga. Jadi kalau memang masih, saya rasa boleh dievaluasi lah. Nanti kita lihat efektivitas daripada dana yang ini. Kalau mau ditambah nanti itu kan kebijaksanaan beliau. Nanti kita kawal bersama lah sambil kita monitor dan evaluasi efektivitas. Mudah-mudahan ini memang bisa benar-benar menyejukkan lah perekonomian dan menjawab kesulitan masyarakat yang ada di Baik, Prof. Karimi, tadi disebutkan oleh Pak Hekal ada OJK di situ untuk mengawasi. Cukupkah dengan OJK saja? Kalau saya baca tuh bank-bank itu juga mesti membuat laporan bulanan ke Kemenq itu ya. Apa yang sudah dilakukan, berapa nasabah yang ditambah, berapa kredit peningkatannya, yang khusus untuk program ini saja. Namun semua itu perlu peningkatan permintaan terhadap kredit. Di sini kementerian lain perlu juga berperan gitu. Contoh ya, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian ya. Karena pelaku-pelaku usaha kan dibina oleh mereka. Kalau Kementerian Keuangan menyediakan pendanaan, pembiayaan ya. Ya, jadi nanti yang kata menteri itu kering ya, ekonomi kita kering, lalu disirami oleh Menteri Keuangan. Nah, yang disirami ini juga siap atau tidak untuk tumbuh. Nah, di sini saya melihat peran sangat penting dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Ini harus lahir dalam sebuah kerjasama yang terintegrasi ya, termasuk dengan BI sendiri. Karena yang kita cemaskan juga kan dampaknya terhadap inflasi nanti ini ya. Kalau benar-benar ini berperan dalam menggerakkan ekonomi real, ya, pertumbuhan ekonomi naik, ya, kesempatan kerja bertambah, harga kan juga cenderung naik. Ini kan juga dengan BI nanti. Tadi kan juga senada dengan kita pembahasan hari soal menggerakkan roda perekonomian ya. Ada paket stimulus ekonomi yang disebutkan tadi di istana beberapa waktu lalu pada siang ini. Ada masukan Prof dengan paket stimulus ekonomi yang dikeluarkan oleh masing-masing kementerian, ada Kementerian Pangan tadi juga ikut serta untuk memberikan paket stimulus ekonomi? Kalau menurut saya mesti terintegrasi dengan program ini.
mesti terintegrasi dengan program ini. Sehingga dana 200T itu benar-benar disiapkan menciptakan peningkatan produktivitas. Oke. Ya. Produktivitas, daya beli, pertumbuhan ekonomi menuju 8% itu ya. Dan itu bersifat inklusif. Oke. Jadi yang tumbuh itu tidak hanya UMB ya, tidak hanya menengah besar itu. Yang tumbuh itu adalah usaha menengah kecil. Baik. Sehingga pertumbuhan ekonomi menuju 8% itu bersifat inklusif ya, merata pertumbuhannya. Nah, itu adalah kekuatan ekonomi Indonesia yang selama ini ya mungkin tidak disentuh ya. Oke. Kalau saya menyarankan agar data dari sensus ekonomi itu dibaca untuk menyalurkan kredit ini. Oke. Dibantu juga tidak hanya bank yang bekerja di sini ya, Kementerian Keuangan, Perdagangan, ya, Oke. Perindustrian dan Pertanian ya. Baik. Nah, pertanian ini kan baru selesai ini sensus 2023. Baik. Itu dimanfaatkan untuk menyalurkan kredit, ya. Karena menurut saya yang level bawah itu tidak punya akses kredit, ya. Dia kekurangan likuiditas. Meskipun secara nasional banyak pihak mengatakan Oke. likuiditas kita cukup gitu, tapi persoalan yang paling penting sekarang tidak merata distribusinya. Oke. Nah, disinilah peran dari kebijakan Menteri Keuangan ini agar 200T itu bisa membuka akses terhadap likuiditas yang lebih merata gitu. Baik. Silakan direspon sekaligus closing statement Pak Hekal. Tadi disarankan oleh Prof. Karimi ada data sensus ekonomi yang harus dibuka, termasuk sinergi dengan beberapa kementerian, Perdagangan, Industri, dan Pertanian. Prof. Hekal. Pak Hekal. Kalau itu memang sangat betul, karena memang kalau kita baca, saya sebagai orang Gerindra itu kan kita didoktrinnya ini Undang-Undang Dasar pasal 33 terus. Oke. Kalau pasal 33 itu kan bunyinya ekonomi adalah usaha bersama. Baik. Nah, usaha bersama itu yang kita lihat kadang-kadang di dalam pemerintah kita ini sering terlalu menonjol ego sektoral, sehingga akhirnya kebijakan sering kelihatan kurang sinkron. Oke. Sehingga seperti tadi yang disampaikan, kalau sekarang Pak Menteri Keuangan punya gagasan atau punya tindakan membuat kucuran atau likuiditas itu cukup di dalam perekonomian, tapi Kementerian Perindustriannya nggak punya kebijakan yang koordinasinya cukup bagus dengan Kementerian Perdagangan ataupun Kementerian Ekonomi Kreatif ataupun kementerian lain, akhirnya dia nggak terlalu efektif. Karena ini kan nggak bisa juga cukup di satu sisi. Kita mau dorong ekonomi UMKM kita maju, tapi tahu-tahu masuknya barang-barang dari impor atau banjirnya impor karena perang tarif itu masuk ke sini, ya akhirnya nggak tumbuh juga gitu kan. Atau misalnya kita punya kebijakan policy untuk belanja dari APBN ataupun APBD kita, ataupun dari belanja barangnya dari BUMN kita, itu nggak terlalu memikirkan untuk cinta produk dalam negeri, ya akhirnya kita belanja impor terus. Akhirnya yang menikmati upaya ini, likuiditas kita dan uang kita, lari lagi keluar, akhirnya dia menguntungkan bikin negatif neraca pembayaran kita keluar gitu kan. Nah ini yang tadi disampaikan Prof itu saya sangat setuju. Kita harus koordinasi bersama supaya komprehensif. Jadi kalau itu semua berjalan dengan baik, sebetulnya stimulus-stimulus itu jadi urusan kedua gitu kan. Baru kita lihat kalau komprehensif, di mana kita harus kasih stimulusnya gitu kan. Supaya obat-obatnya tepat sesuai dengan penyakit yang ada pada ekonomi kita. Betul sekali. Insya Allah bisa lah. Amin. Kita doakan bersama, publik juga akan doakan itu. Terima kasih untuk waktu Bapak-Bapak berdua. Kita harapkan fulus 200 triliun rupiah ini ke Himbara benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan pertumbuhan ekonomi mulus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk waktu berdua Bapak Muhammad Hekal Bawazir, Wakil Ketua Komisi 11 DPR, dan juga Profesor Syafruddin Karimi, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Andalas. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.